Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sahabat Bengkel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi tips kembali mengenai masih seperti kemarin, yaitu langkah atau tips melakukan penggeseran timing pengapian secara manual, murah meriah, dan bisa diandalkan hasilnya. Jadi di video ketiga kali ini tentang penggeseran tips penggeseran pengapian secara manual, kita akan lakukan penggeseran pengapian melalui pulser. Nah, jadi di video pertama kita lakukan penggeseran dengan membuang spray magnet dan menipiskan spray magnet. Di video kedua kita lakukan dengan melakukan penggeseran dengan mengelas dan mengurangi tonjolan pulser yang ada di magnet. Di video ketiga kali ini kita akan merubah melalui satu cara atau melalui satu perangkat dari pengapian, sehingga timing pengapian bisa bergeser maju atau mundur dan tentunya bisa distandarkan lagi. Oke, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, monggo di subscribe di channelnya Sahabat Bengkel, dan jangan lupa komen kalau ada yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan. Nggak usah sungkan, pasti akan kita balas, karena komen-komen dari bosku-bosku semua juga menjadi inspirasi bagi kami untuk membuat konten-konten. Oke bosku, untuk memisahkan waktu bisa langsung kita lanjutkan untuk eksekusi tips yang ketiga ini. Jadi di tips ketiga ini kita lakukan penggeseran timing pengapian maju atau mundur, advance atau retard. Kita memanfaatkan pulser. Jadi upaya kali ini kita mengorbankan posisi dudukan pulser. Jadi seperti ini posisi pulser, dan misal ini posisi rotor. Posisi rotor ini posisi di luar. Kita anggap kita di sebelah dalam, di bagian kita ada melihat dari arah kruk as. Jadi misal ini rotor seperti ini ya analoginya. Nah, kalau di video pertama dan video kedua kita nggak bisa menampilkan pulser karena posisinya di dalam bak magnet. Jadi di video ketiga kali ini kita bisa lebih memahami lagi proses atau pemaju munduran pengapian melewati pulser. Jadi seperti ini ya. Ini di pulser ini seperti ada magnet loh, ini bisa menempel. Nah, jadi kita anggap posisi magnet ini posisi rotornya ya. Ini saya pakai rotor yang sudah total loss biar ringan. Jadi misal putaran mesin ke sana ya. Kita beri tanda, kelihatan guys, rotasi. Jadi kita anggap rotasi mesin ke arah kanan karena kita melihat dari arah dalam. Jadi ini kalau putaran dari arah, misal ini ketika kita anggap piston ada di TMB, kemudian ketika bergerak searah jarum jam, kalau dari arah sini kalau dari arah sebaliknya, piston bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ketika ini menuju langkah kompresi, kemudian ini misal kita anggap lagi di sini adalah TMA, di sini adalah TMA. Nah, ini ketika awal seperti yang sudah saya jelaskan, ini pulser akan mengirimkan pulsa positif.
Jadi kenapa dianggap pulsa positif? Jadi saya juga nggak patio paham ya, kurang paham betul, karena ini juga menyangkut masalah fisika elektronika atau gimana itu. Jadi ini ada perbedaan ketinggian, perbedaan kontur dari ini. Jadi di sini pendek, kemudian ini ada perbedaan ketinggian ini di pick up pulsernya. Jadi disebut dia menghasilkan pulsa positif setelah meninggalkan ini, kemudian ke bawah ini menghasilkan pulsa negatif. Jadi jenis rotor magnet milik keluarga Yamaha ini secara umum ini kabelnya ada dua, ini disebut pulser positif. Jadi misal ini tes gini, ini sudah dia mengirimkan pulsa positif, dan ini ketika berjalan setek di akhir lurusnya garis pulser ini biasanya menunjukkan tengahnya ini dia sejajar dengan akhir dari tonjolan pick up pulser. Dia mengirimkan pulsa negatif ke CDI, sehingga CDI di bagian kapasitor yang menyimpan muatan listrik dia akan meletakkan mengeluarkan atau mengosongkan lah, istilahnya mengosongkan dari kapasitor muatan yang ada di kapasitornya, sehingga listrik tersebut menuju ke arah koil dan dilipat gandakan sehingga bisa menuju ke busi untuk melakukan pembakaran. Nah, ini bisa kita lihat, ini posisi pulser di bagian akhir tonjolan ini terjadi sebelum TMA, sehingga seperti yang sudah saya jelaskan kenapa pembakaran terjadi sebelum TMA, ya ini agar pembakaran itu bisa lebih sempurna, karena sekali lagi pembakaran di motor atau di mesin bensin itu enggak langsung meledak, tetapi merambat perlahan. Nah, seiring merambat karena butuh waktu dan piston menuju TMA, dan juga karena bahan bakar butuh waktu untuk terbakar, jadi didesain seperti itu, terbakar sebelum TMA. Nah, ketika kita melakukan perubahan, ingin memajukan pengapian lewat pulser seperti ini coba kita buka terlebih dahulu, saya jeda. Jadi seperti ini, ketika pulsernya kita copot ya. Jadi di bagian pulser ini ada kakinya ya. Nah, ini kaki dudukan pulsernya. Ini ada seperti noknya, ini ada noknya sehingga bisa pas didudukan ini. Jadi pulser standarnya itu nggak bisa geser-geser karena ada noknya. Jadi tujuan pabrikan memberikan nok ini agar baut juga tidak bisa bergeser, sehingga pengapian bisa posisi pulser ini enggak lari ke sana ke sini ya, bisa pas. Nah, gimana caranya kita memodifikasi posisi pulser ini agar bisa digeser? Yaitu kita dengan mengorbankan dudukan pulser ini. Jadi seperti ini pulser yang sudah kita lakukan modifikasi. Kita lakukan pengikiran di dudukan ini, tetapi kita garis bawahi terlebih dahulu, kita ingin memajukan atau ingin memundurkan. Kalau kita ingin memajukan, berarti kita memberikan salah satu salah satu ujung lubang ini enggak kita lakukan pengikiran. Jadi kita hanya searah. Jadi misal seperti ini. Jadi buat teman-teman pasti udah paham ya cara menggesernya. Misal ya intinya seperti tadi. Misal ini
Misal di sini terjadi pembakaran, ini saya tempelkan biar dekat, terjadi pembakaran. Berarti kalau pengapian dimajukan, kita membuat pulser ini di posisi ini dia sudah terbakar, sehingga kita membuat pulser untuk digeser lebih ke bawah. Jadi dengan menggeser pulser lebih ke bawah, otomatis kita seperti menambah bagian depan dan mengurangi bagian belakang, atau istilahnya kalau orang Jawa itu mapak gitu. Oke bosku, jadi untuk langkahnya yang pertama kita buang dulu nok yang ada di pulser ini, kita buang, kita gerinda sehingga nggak ada noknya, rata seperti ini, sehingga nanti bisa digeser. Kalau ada noknya kan diameter dudukan di sini pas dengan noknya sehingga nggak bisa digeser. Kalau sudah kita ratakan ini sudah bisa dilakukan penggeseran. Nah kemudian untuk berikutnya yaitu kita membuat ini, kita lakukan pengikiran, bisa menggunakan kikir kotak atau kikir bulat, atau kalau ada mata tuner. Jadi kita usahakan bentuk diameternya ini sama dengan diameter bautnya, jadi agar posisi pulser tetap bisa center tengah. Jadi ini bisa kita geser ke sini atau kita geser ke sini. Oke, jadi kalau kita ingin memajukan timing pengapian, berarti ini kita geser ke bawah, seret seperti ini memajukan. Nah sebagai acuan, karena kita menggesernya ke arah bawah, nah ini untuk acuan di bagian ini tidak perlu kita lakukan pengikiran. Jadi agar dalam memasang nanti kita punya acuan. Jadi misal acuan set gini standar, setelah kita geser seret ini baru bergeser. Jadi kita memiliki acuan titik nol dari standarnya pulser ini tadi. Jadi kalau ingin menyetandarkan tinggal kita tarik ke kanan lagi seret seperti ini sampai mentok. Kalau ingin memajukan kita arahkan ke arah kiri seperti ini. Jadi kita nggak bingung kalau ingin memaju mundurkan. Jadi kalau untuk motor standar rata-rata kalau ingin lebih responsif memang dimajukan, jarang sekali kalau untuk dimundurkan, kecuali kalau untuk stroke up atau udah dilakukan modifikasi atau ingin seleranya buat putaran tinggi, itu bisa dimundurkan timing pengapiannya. Jadi bisa kita buktikan ya, kita tidak. Oke bosku, jadi ini tadi untuk pulser yang sudah kita lakukan pengikiran, bisa kita geser. Caranya kita pasang, kita kencangkan dulu untuk 0 kalibrasinya yang ini tadi seret. Jadi yang bagian sini ini enggak, kalau untuk memajukan pengapian ini tidak kita kurangi, kita biarkan standar. Jadi sisi lingkarannya ini kita standarkan, jadi yang dikikir yaitu di bagian sini dan di bagian sini. Jadi untuk bagian belakang sini dan belakang yang atas ini enggak kita kikir. Jadi posisi pulser setelah kita kencangkan, agak kita kencangkan, ini bisa kita geser ke bawah, set, kurang kendor. Nah ini misal ini standarnya segini, bisa kita geser set segini. Ini lumayan bisa untuk menggeser sekitar 2-4 mili, bahkan kalau kita coak habis bisa sampai 5 mili. Jadi cara ini memang lumayan murah meriah dan bisa distandarkan lagi. Di sini standar, di sini kita majukan.
sehingga kalau ingin standar kita tinggal kendorkan, kita naikkan lagi. Ini sudah timing standar. Kalau ingin lebih cepat kita turunkan seperti ini, memajukan pengapian sehingga pengapian terjadi lebih awal. Dan cara ini memang murah dan sering saya gunakan untuk motor-motor seperti Fish Air dan bebek Yamaha. Jadi cara ini untuk mengatasi seperti tadi, kalau menggunakan pengelasan itu sering kalau takut jebol atau sulit untuk, kalau biasanya teman-teman masih masih gimana ya, istilahnya masih belum paham bener tentang hitung-hitungannya, kayak biasanya kalau asal ngelas kurang enak atau gimana, maunya tandatin harus dilas lagi, potong lagi, nanti bingung. Jadi bisa menggunakan cara ini, geser pulser, lumayan bisa menambah beberapa derajat dan bisa dikembalikan ke aslinya lagi. Oke, ini tadi tips ketiga, geser pengapian maju atau mundur secara manual, murah meriah dan hasilnya bisa awet tentunya. Oke, terima kasih dari kami, dan buat bosku-bosku semua jangan lupa, buat yang baru bergabung silahkan subscribe di channelnya Sahabat Bengkel agar channel ini semakin berkembang dan kita bosku-bosku semua bisa selalu update kalau kita memposting video atau konten-konten terbaru. Jadi mohon kalau ada kekurangan dari tips-tips yang kita berikan, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Kalau ada yang punya ilmu baru, monggo bisa kita diskusikan di kolom komentar juga, bisa membantu saya untuk membuat konten terbaru. Oke, terima kasih. Salam dari kami Sahabat Bengkel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.